Tapi kursus ini cukup sulit. Aku ambil ini karena tidak bisa masuk yang lebih mudah. Mungkin kamu tahu aku datang dan ingin mengejutkanku? Pilihan acak. Aku hanya bercanda. Kenapa kamu begitu tegang? Tahu nggak, biarkan aku memberitahumu. Ku dengar profesor baru saja sakit tenggorokan, jadi kakak He menjadi asisten pengajar selama 2 hari. Kamu kenal He Silo? Dia guru yang luar biasa. Dengarkan aku, berhenti bicara. Kakak He sangat tampan, pantas saja dia maskot Universitas Imperial. Apa dia melihatku? Aku jadi gila. Ini benar-benar pemandangan yang memanjakan mata. Oke, tenang. Aku yang akan mengajar hari ini. Baris depan gadis berambut panjang berdiri dan jawab pertanyaan. Aku? Ya, kamu. Cinta rahasia muda seperti buah hijau, sedikit asam. Tapi tetap tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Kau mencuri ciuman dariku, Kak Shi. Itu mimpi. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Aku pasti akan masuk sekolahnya. Awas. He Silo, itu He Silo yang sering muncul di mimpiku. 3 tahun berpisah, apakah dia masih ingat aku? Berapa lama lagi kau mau memeluk? Maaf, Aku mengerti kau senang melihatku. Tapi tidak perlu begitu bersemangat untuk menceburkan diri ke pelukanku. seseorang mendorongku ke arahmu. Aku sengaja. Kenapa kau menghindar? Aku mengenalimu kan, Kak Shi? Aku tidak menghindarimu. Lalu kenapa kau bersikap seperti orang asing? Kau benar-benar tidak ingat aku? Kakak Silau, Aku tidak dengar jelas. dia pasti sengaja melakukan ini. Kakak Silau, Hei Silo, aku suka kamu. Jadilah pacarku. Maaf, aku sudah punya orang yang disukai. Aku harus setia padanya. dia punya orang yang disukai. Cuma suka, belum tentu bersama. Aku tidak percaya. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku masih bisa mengejarmu. Teman sekelas, rekor 100 meterku 10,6 detik, rekor 3000 meter 8 menit 30 detik. Kamu mau mengejarku? Mungkin di kehidupan selanjutnya. Kakak Silu, apakah kakakku menyuruhmu menjemputku? Ya. Ayo. Aku menakutinya. Omong-omong, kenapa kamu berpikir untuk mendaftar ke Universitas Imperial? Karena aku suka Universitas Imperial. Universitas Imperial bagus, jadi aku ingin ke Universitas Imperial. Kakak Silu, aku tidak akan merepotkanmu lagi. Aku akan mengambil barang bawaanku sendiri dan kembali ke asrama. Kembali. Ponselmu. Apakah kamu menghindariku seperti wabah? Kakak Silu, selamat ulang tahun. Aku akan selalu bersamamu. Pembohong kecil. Aku sudah mengejar Hei Silo selama 2 tahun. Aku tidak bisa membiarkan dia merebutnya. Teman, kamu lihat He Silo di lantai bawah tadi? Kamu kenal dia?
Dia idola sekolah kita, sering muncul di forum, nilai teratas setiap tahun, juara pertama di lomba, dewa teknik. Siapa yang tidak kenal dia? Dia bahkan lebih hebat dari yang kubayangkan. Kudengar dia baru saja menolak gadis jurusan yang cantik itu lagi. Orang itu menolak ratusan orang setiap tahunnya. Dia sangat setia pada seseorang yang spesial itu. Bagaimana kamu tahu? Itu ada di mana-mana di forum, kamu belum lihat? Ada apa? Ini bukan ponselku. Lalu bagaimana aku bisa membukanya? Ada masalah? Aku menggunakan kata sandiku untuk membuka ponsel orang lain. Kata sandi yang sama. Kamu tidak punya gebetan rahasia, kan? Atau ada yang naksir kamu? Ini ponsel Kak Shilo. Jika dia menggunakan tanggal lahirnya sebagai kata sandi, maka dia juga bisa membuka ponselku. Ya ampun, jika dia melihat buku harian gebetanku di catatan ponselku, dia pasti akan menganggapku aneh. Kakak Shilo, Ini aku. kita bertukar ponsel. Kamu di mana? Kamu senggang? Ayo tukar kembali. Aku di kolam renang dekat sekolah. Ambil sendiri. Kakak Silo, hei Silo, wow. Ini ponselnya. Lalu bagaimana dia bisa membuka kunci ponselku? Jangan lihat. Silu, kakak, tolong aku. Mengshi, kamu lagi? Mas Silu, tolong aku. Kak Shi, apa aku pasang pengisap di tubuhmu? Kamu jatuh ke arahku kemanapun kamu pergi. Gak bisa berenang. Bilang Mas Silo, nanti aku angkat kamu. Kenapa dia jahat banget? Aku nggak bisa ngomong, mending pura-pura pingsan aja. Pingsan? Sepertinya aku harus melakukan napas buatan. Mas Hilu, aku bisa berhenti goda aku? Baiklah. Makasih Mas Hilu, aku nggak apa-apa. Baru saja aku menyelamatkanmu, dan kamu si kelinci putih kecil malah menghindar dariku. Aku nggak menghindar darimu. Jijik sama aku? Nggak. Handuk ini baru, belum pernah dipakai. Kak He, kebetulan sekali. Kamu juga datang berenang? Bukan kebetulan, kami baru saja mau pergi. Silo, tolong aku. Tolong aku, cepat. Silo, tolong aku. Silo, tolong aku. Mas Silu, apa kau tidak mau menyelamatkannya? Dia bisa berenang.
Mengshi, gara-gara kamu aku jadi malu seperti itu. Oh. Siapa yang membuat gadis cantik kita marah? Besok tengah malam kau harus mengambil keperawanan Mengshi. Jangan khawatir, semuanya sesuai rencana. Mas Kilu, ponselku. Ponselmu, buka kuncinya biar kulihat. Itu milikku. Lihat. Mas Kilu, lanjutkan saja olahragamu. Aku akan... Kau tidak mau menjelaskan? Kenapa password ponselmu sama denganku? Mas Kilu, lanjutkan latihanmu. Kalau begitu aku... Kamu nggak mau jelasin? Kok password HP kamu sama kayak punyaku? Atau biar ku jelaskan lebih jelas. Password HP-ku adalah tanggal lahirku. Punya kamu? Punyaku juga tanggal lahir. Jadi kita ulang tahun sama? Kebetulan banget. Kalau tahunnya? Itu punya kakakku. Kakakmu bulan September. Kamu salah ingat. Baiklah. Aku salah ingat. Kalau begitu Mas Kilu, aku pergi dulu. Kembali. Aku barusan nyelamatin kamu, nggak mau bilang makasih. Makasih. Cuma makasih. Kamu mau ngibulin aku cuma dengan satu permen, anggap aja lunas? Aku nggak mau dianggap lunas. Gimana kalau aku traktir makan, nonton, main biliar, boleh nggak? Boleh nggak? Baik. Aku tunggu. Jangan masuk angin. Mas Kilu, aku pergi dulu ya. Ambil. Kamu senyum-senyum apa? Apa gebetanmu udah nyatain cinta? Apakah gebetanmu sudah mengaku padamu? Ah, belum. Dia baru nambahin aku di WeChat. Belum ngaku. Jadi ini beneran diam-diam suka? Seneng banget cuma gara-gara nambahin WeChat. Apa kamu kena sihir? Oh, ikut campur ya. Percaya deh, aku bakal bunuh kamu. Akui saja. Apa dia si He yang jago akademik? Bagus, Baby Shi. Kamu benar-benar berhasil. Ceritakan, apa yang terjadi setelah kalian bertukar ponsel? Ini pertama kalinya aku dengar dia menambah seorang cewek di WeChat. Dia menyelamatkanku. Aku berjanji akan berterima kasih. Jadi kamu mau menikah dengannya? Jangan ngomong sembarangan. Dia sudah punya orang yang disukai. Tapi suka belum tentu bersama. Bukan berarti orang lain gak bisa memperebutkannya. Semangat, aku setuju. Kak Shi, kamu mau memperebutkan siapa? Kak Shilu, kenapa kamu di sini? Dia nggak dengar yang aku dan Shengwan bicarakan, kan? Kak He Shi, karena kalian saling kenal, kita bisa jalan bareng kalau ada waktu luang. Kak Shi, kalau ada waktu luang mainlah. Luang, tentu saja luang. Lagi pula dia kerja part-time karena bosan kan, Shi? Bosan juga, jadi nggak punya waktu buat main sama aku. Kamu janji mau traktir aku nonton, makan, bubble tea, dan biliar. Kak Shi, kayaknya kamu pikun.
Shi, perutku sakit. Aku harus ke toilet. Kamu temani Kak He. Kak Shiloh, biar aku traktir minum bubble tea. Makasih. Kak Shiloh, ini untukmu. Makasih. Minta satu lagi. Oke. Kak Shiloh, aku yang traktir, nggak usah bayar. Gelas ini buat kamu. Manis? Manis. Teh lemon markisa. Manis gak? Manis banget. Aku yang asam. Kamu nggak tahu karyawan dapat diskon setengah. Gimana begini Pak He? Uang lebih yang kamu bayar, anggap aja traktir aku bubble tea. Balas budi. Nanti malam aku traktir main biliar. Shi, ikut juga. Kak Shiloh sibuk. Tentu ayo pergi bareng. Ada kesempatan. Aksi aku di sirkus. Kamu nggak apa-apa? Nggak. Tonton aku hari ini. Aku yang bayar biliar hari ini. Kalian berdua ngapain nggak tahu ya di tempat bos He semuanya gratis? Kamu banyak bicara. Kayaknya bantuanku agak nggak perlu. Bukannya aku harus berterima kasih, kenapa rasanya makin berterima kasih makin berhutang? Kak Shi, makan dan main aja sesukamu. Karena traktiran bos He nggak ada ruginya. Lihat apa? Jangan main-main sama badan. Beneran nggak atau tergantung siapa? Tergantung orangnya. Maksudnya tergantung siapa, orang itu pasti kekasihnya kan? Giliranku, lihat bagaimana aku melakukan lemparan ini. Mari lihat bagaimana kau memainkan yang ini. Keren, wow. Kau yang membuatnya. Apa kau tidak memberi kesempatan pada yang lain? Mengesankan kan? Ayo, aku akan mengajarimu. Aku. Kemarilah. Ayo. Ayo, aku akan mengajarimu. Apa yang kau lihat? Ada yang tertulis di wajahku? Tidak. Patuh sekali. Kak Shiloh, apa kau biasanya juga mengajar orang lain seperti ini? Kak Shiloh, biasanya kamu ngajar orang lain kayak gini juga? Menurutmu?
Berarti kamu pasti sudah mengajar banyak orang. Aku bukan tipe itu. Kamu satu-satunya yang pernah kuajari secara langsung. Aku bukan tipe itu. Kamu satu-satunya yang pernah kuajari secara langsung. Mengxi berhenti memikirkannya. Dia lagi turun. Giliranmu beraksi. Aku tidak sabar. Kamu harus mengakui, Mengxi itu benar-benar cantik. Pantas saja bahkan Dewa Dingin Hesilo pun tunduk padanya. Diam. Wow, Silu, kamu di forum lagi. Kali ini foto-foto cowok ganteng dan cewek cantik pasti akan memuaskanmu. Lihat saja. Kalau bosan, lari aja 2 putaran di lintasan. Berhenti baca informasi yang nggak berguna ini. Hei Silo, kamu punya pacar diam-diam. Ternyata memang ada yang cocok untukmu. Apa kamu nggak penasaran siapa dia? Aku nggak peduli siapa dia asal bukan adikku. Oh tidak, ternyata adikmu. Wow, Silo, si bajingan Cheng Yu itu dia mau menyatakan cinta kepada Kak Shi di live streamingnya. Dan dia membual di grup cowok tentang akan mengambil keperawanannya malam ini. Apa? Silo, kamu jaga adikku. Jangan biarkan bajingan itu mendekatinya. Mengxi, aku tahu kamu suka padaku. Jadilah pacarku. Aku tidak suka padamu. Cewek suka sok susah, biar kelihatan berkelas. Aku serius, Mengxi. Kalau hari ini kamu tidak bilang ya, aku akan berlutut di sini dan tidak bangun. Pejuang cinta murni, teman Meng. Berhenti sok susah, bilang ya. Cium. Mengxi, biar aku cium kamu. Aku akan lembut. Apa yang kamu lakukan? Aku bilang aku tidak suka padamu. Aku sudah punya seseorang yang aku suka. Kamu pikir kamu siapa? Sok sombong, sok susah tidak apa-apa. Tapi kenapa membuatku malu di depan semua orang? Aku tidak menyuruhmu berlutut. Apa yang kamu lakukan? Memanipulasiku? Aku memberimu muka dan ini balasannya? Kamu ini siapa? Urus urusanmu sendiri. Dia. Siapa sih kamu? Urus urusanmu sendiri. Oh, begitu. Kamu selingkuh, dasar pelacur. Cheng Yu, kan? Pacaran dengan 3 cewek sekaligus, lalu putus dengan dingin setelah tidur dengan mereka. Kamu benar-benar bajingan. Pergi sana. Jangan merekam, jangan merekam. Jangan merekam. Ayo pergi. Aku memegang tangannya. Tangannya masih sakit. Sedikit, tiupkan untukku. Apakah meniupnya akan membuatnya berhenti sakit? Coba aja. Tiup lagi. Sekarang lebih baik? Kau mempermainkanku? Kamu gampang dibodohi, lucu. Jangan pergi, kamu bilang kamu punya seseorang yang kamu suka. Tidak. Tidak, aku tidak bilang. Aku dengar.
dari sekolah kita. Lanjutkan. Dia punya orang yang disukai, bukan aku. Dia punya orang yang disukai dan dia mempermainkanmu? Dia tidak mempermainkanku. Kelinci putih kecil membelanya. Jauhi dia. Jika seseorang menyukaimu, mereka akan mendatangimu. Kamu tidak perlu mengejar mereka. Bagaimana kalau dia tidak datang, maka jangan pernah pergi kepadanya. Jika dia tidak punya inisiatif, dia tidak layak mendapatkan kasih sayangmu. Kak Silo, jika kamu punya orang yang kamu suka, apakah kamu akan mengambil inisiatif untuk mendatanginya? Tentu saja aku akan. Bagaimana jika orang yang kamu suka tidak menyukaimu balik? Jika orang yang kamu suka tidak bisa bersamamu, apakah kamu masih akan menyukainya? Kenapa kamu mengutukku? Kita akan bersama. Bahkan jika dia punya orang lain di hatinya, aku akan berusaha keras untuk mengusirnya. Ayo. Apa? Hari ini Kakak He mengajar kelas kita. Jika kita terlambat, tidak akan ada kursi. Kenapa aku begitu impulsif? Kenapa aku memilih mata kuliah ini? Sangat canggung. Benar-benar kamu. Kamu masuk Universitas Imperial juga? Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Teman sebangku di SMP, sekelas di SMA, alumni di universitas. Dan kita bahkan memilih mata kuliah pilihan teknologi elektronik yang sama. Ini cukup kebetulan. Tapi kursus ini cukup sulit. Aku ambil ini karena tidak bisa masuk yang lebih mudah. Mungkin kamu tahu aku datang dan ingin mengejutkanku? Pilihan acak. Aku hanya bercanda. Kenapa kamu begitu tegang? Tahu nggak, biarkan aku memberitahumu. Ku dengar profesor baru saja sakit tenggorokan, jadi kakak He menjadi asisten pengajar selama 2 hari. Kamu kenal He Silo? Dia guru yang luar biasa. Dengarkan aku, berhenti bicara. Kakak He sangat tampan, pantas saja dia maskot Universitas Imperial. Apa dia melihatku, aku jadi gila. Ini benar-benar pemandangan yang memanjakan mata. Oke, tenang. Aku yang akan mengajar hari ini. Baris depan gadis berambut panjang berdiri dan jawab pertanyaan. Aku? Ya, kamu. Katakan apa yang kamu tahu tentang mekanika kuantum. Tolong, aku datang menemuimu bukan untuk ikut kelas. Asisten dosen, aku tahu. Aku tahu tentang keterikatan kuantum. Keterikatan kuantum adalah fenomena korelasi non-klasik dalam mekanika kuantum. Ini merujuk pada sifat fisik dari 2 atau lebih partikel, mampu saling mempengaruhi secara instan tanpa peduli jarak. Idola departemen kita benar-benar pahlawan yang menyelamatkan gadis dalam kesulitan. Sangat menarik. Mereka terlihat sempurna bersama. Apakah aku memintamu menjawab duluan? Duduk. Kamu tinggal setelah kelas. Aku akan mengajarmu secara pribadi. Apakah mata kuliah pilihan memang seketat itu? Asisten dosen, bisakah aku ikut tinggal? Aku juga tidak mengerti, sertakan aku. Aku akan minta profesor mengajarkanmu pengetahuan yang lebih maju. Setelah kelas, aku akan membagikan WeChatku padamu. Pantasan Universitas Imperial. Semua orang suka belajar. Oke, kelas selesai. Katakan kenapa kamu di sini? Kelas sudah selesai. Sudah lama sejak kita... Ayo pergi. Bukankah aku bilang kamu tinggal? Kakak Silo, bukankah tadi kamu bilang kalau ada pertanyaan kita harus ke profesor? Kamu pengecualian.
Asisten dosen, aku bisa jadi pengecualian lain juga. Aku juga bisa jadi pengecualian. Kenapa kamu selalu ada di sini? Kamu sudah tahu cukup, pergi main ke tempat lain. Terima kasih pujiannya, asisten dosen. Aku mau main basket. Dah, asisten dosen. Sampai jumpa, asisten dosen. Apa yang tidak kamu pahami? Semuanya. Semuanya. Kamu datang ke kelas atau mau lihat pacarmu? Apakah itu begitu jelas? Bagaimana kamu tahu? Jadi kamu benar-benar datang untuk lihat pacarmu. Ayo biar aku jelaskan. Tidak perlu. Kenapa tidak? Aku salah bawa buku ekonomi. Kalau begitu ayo. Merusak tempat? Kalau aku tidak tahu kamu sudah lajang selama 20 tahun, aku kira kamu putus cinta. Biarkan aku tanya sesuatu. Kalau kamu seorang perempuan, Hentikan. Aku tidak pacaran dengan pria. aku bilang kalau kamu seorang perempuan, apakah kamu akan suka seseorang yang pintar sepertiku? Atau akan suka mahasiswa baru yang hijau? Aku punya pacar. Tapi kalau kamu bertanya tentang memilih partner lab, tentu aku akan pilih kamu, si jenius serba bisa. Tapi kalau kamu bertanya tentang pacaran, cewek mungkin lebih suka cowok yang membumi dan ceria, atau cowok lucu dan konyol, Kenapa? Kenapa begitu? karena mereka mudah didapat. Sedikit sesuatu dan mereka tergila-gila. Lihat dirimu, seperti benteng, mustahil ditaklukkan. Aku juga mudah, tergantung orangnya. Aku juga gampang. Tergantung orangnya. Tunggu. Hei Shilo, oh hei Shilo, ada yang aneh denganmu. Kamu mau disukai siapa? Mbak Shi kan? Wow, 20 tahun pohon besi akhirnya berbunga. Sainganmu cowok ceria atau cowok konyol yang imut? Kamu banyak bicara. Jadi aku benar. Ayolah, bilang-bilang. Bang, kamu dalam masalah. Masa aku diam saja? Besok ulang tahun pacarku. Aku ajak kamu ke camping yang diadakan departemennya. Itu ulang tahun pacarmu, kenapa aku harus ikut? Pergi aja. Aku janji kamu nggak rugi. Tidak. Sayang. Mbak Shi bilang dia ikut camping. Baiklah. Cilo. Dia bilang nggak jadi pergi. Tanya lagi. Camping jadi atau enggak? Aku jadi. Kamu gila. Baik, sudah putus. Si, pacarku bilang Kak He sibuk dan nggak bisa datang. Kamu nggak bosan? Tidak sama sekali. Ini ulang tahunmu. Aku senang sekali. Pergi sama pacarmu. Jangan khawatirkan aku. Shi, kamu ikut camping juga. Duduk di sebelahku. Oke? Sayang, aku di sini. Kak He, bukannya kamu bilang nggak jadi datang? Urusanku selesai. Hanya ingin menjernihkan pikiran. Kenapa dia tampak lebih frustrasi? Shi, aku bawa camilan khusus untukmu. Permisi, permisi. Permisi. Tunggu apa masuk mobil? Kak He, aku menyimpan kursi ini khusus untuk Shi. Oke, aku akan duduk di tempat lain. Shi, ayo duduk di belakang.
Duduklah, aku menyimpan kursi ini khusus untukmu. Si, kenapa kamu duduk di sana? Dia bilang mabuk perjalanan dan hanya bisa duduk di depan. Apakah kamu mabuk perjalanan? Aku punya obat. Duduk saja dulu. Kalau ada apa-apa, SMS aku. Aku di belakang. Terima kasih, Wenzo. Dengan hubungan kita, tidak perlu sungkan. Wenzo, mereka semakin akrab. Ayo, berangkat! Maaf soal itu, Kak Shi. Menghindariku? Tidak. Karena dia? Tidak. Lapar, ada yang bisa dimakan? Aku tidak mau yang dia kasih. Kukira kamu tidak suka camilan. Sekarang tiba-tiba suka. Kamu ngapain? Apa aku landak? Setiap aku sentuh, kamu mundur. Terus menghindar, aku akan dendam. Tidak. Kamu pegang mana? Maaf. Pasang sabukmu sendiri. Kamu dapat bantuan besar dariku. Mau bayar pakai apa? Kak Shi, kalau mau sentuh silakan. Aku tidak keberatan. Apa dia kesurupan? Kalau ada yang mau diomongin, bilang aja. Kak Silu, kalau kamu suka sama seseorang, jangan bersikap kayak gini sama cewek lain. Kalian berdua bisik-bisik apa? Kalau mau megang, silakan aja. Siapa yang lu biarin sentuh? Sentuh apaan? Di mana? Ayo, biarin gue sentuh juga. Kak, touch. Biarin gue sentuh. Pergi. Foto profil WeChat ini agak mirip sama Kak Shi. Itu bukan dia. Gue lihat lo nggak setia. Gue bakal bilang ke calon istri lo. Silakan. Lo pikir gue perlu lo kasih tahu? Calon istri, maksudnya orang yang dia suka?
Aku bantu pasang sabuk pengamanmu. CJ, ambil kopernya. Kenapa kamu jalan cepat sekali? Kamu tidak apa-apa? Ayo. Ngapain kamu menghindar? Mau kakimu hilang? Sakit? Aku lihat. Kamu baik banget sama aku, nggak takut orang lain salah paham. Kamu takut siapa yang salah paham? Song Wencho? Kamu baik banget sama aku. Apa kamu tidak takut orang lain salah paham? Kamu takut siapa yang salah paham? Kamu tahu siapa yang aku maksud. Dia jelas punya seseorang yang sangat dia suka. Kelinci putih kecil, dia sangat suka mahasiswa baru hijau itu. Aku berjanji pada kakakmu untuk menjagamu. Kalau kamu pulang dengan pergelangan kaki terkilir, dia akan mematahkan kakiku. Jadi karena kakakku ya? Ini pertama kalinya aku memijat pergelangan kaki cewek. Kalau tekanannya terlalu keras bilang, jangan ditahan saja. Hei Silo, Sakit? Cukup. Biar aku gendong kamu. Baru aja terkilir, mau jalan, nggak takut cedera permanen? Kamu mencekiku, lingkarkan kakimu. Cheng Yu yang tidak berguna itu. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Mengshi, kali ini kamu tidak akan mudah. Setelah aku dapatkan foto pribadimu dan kuunggah di forum biar semua pria membicarakannya. Aku ingin tahu apakah Hei Silo masih akan melirikmu. Tidak ada. Di mana dia? Dia pergi. Hei wanita, berani-beraninya kau. Apa yang kau lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Mengshi, berani-beraninya kau. Kau berani menggoda pria yang kuinginkan, dan sekarang kau berani menyiramku dengan air. Siapa yang memberimu keberanian? Pria yang kau inginkan? Hanya karena kau menginginkannya, apakah dia menginginkanmu? Apa yang membuatmu begitu sombong?
Pria seperti He Silu, siapa tahu sudah tidur dengan berapa wanita. Hanya karena dia menggendongmu, kau pikir kau Cinderella? Aku tidak tahu berapa banyak yang sudah dia tiduri. Tapi aku tahu kau ingin tidur dengannya. Dia menolakmu, dan sekarang kau menyebarkan gosip tentang dia. Juga, kau baru saja mencoba memotretku diam-diam untuk menyebarkan gosip. Jangan seperti ini. Itu tidak pantas bagimu. Kakak Shiloh. He Silu, Lanjut. Kenapa berhenti? Berapa banyak perempuan yang sudah kutiduri? Siapa nama mereka? Di mana? Tolong panggil mereka ke sini untuk berhadapan denganku. Berani angkat. Dia tidak mendapat foto. Tidak apa-apa angkat telepon. Kamu lagi apa? Mau keluar begini biar orang lain lihat? Kenapa kamu menghindar? Apa kamu pikir yang dikatakan Lin Xuang itu benar? Aku tidak tahu benar atau tidak. Kalau tidak tahu, kenapa kamu membelaku? Kamu sudah banyak membantuku. Sudah sepantasnya aku membantumu. Jadi kamu tahu cara membalas budi. Aku benar-benar belum tidur dengan perempuan manapun. Apa dia menjelaskan ini padaku? Aku tradisional dan sedikit takut kuman. Tidak ada yang bisa menyentuhku selain istriku nanti. Dan aku tidak akan menyentuh orang lain. Apa maksudnya dengan ini? Bagaimana denganmu sih? Aku akan kembali ke tendaku. Orang yang aku suka itu keren banget dan suka menggoda. Mungkin dia suka aku. Apakah ada perempuan lain di sekitarnya? OP, tanya langsung aja. Kalau dia belum mengaku, anggap aja dia nggak suka kamu. Jangan besar kepala, nanti kamu malah kelihatan bodoh. Pada akhirnya kalian bahkan nggak bakal jadi teman. Dia bilang dia punya orang yang disukai. Mungkin aku atau... Usap keringatmu. Ini. He Silu tuh nggak pernah terima air dari cewek, tapi dia terima punya Qin Shuyao. Meng Shi, bangun. Ini aja yang bisa aku dapat. Pakai saja, lebih baik daripada masuk angin. Terima kasih. Meskipun ada tenda di antaranya, bukankah ini sama aja ganti baju di depannya? Ya Tuhan, jangan bercanda. Sudah selesai? Mereka memanggil kita untuk ikut main. Ada apa? Kalau kamu nggak bilang apa-apa, aku masuk. Aduh. Ada apa? Kalau kamu tidak bilang apa-apa, aku masuk. Tidak apa-apa, resletingnya macet. Biarkan aku membantu. Tidak perlu, aku akan minta Sheng Wan bantu. Dia butuh 20 menit sampai sini. Kamu yakin mau menunggu? Baiklah.
Kalau begitu, cepat. Oke. Pelan-pelan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Kata-kata apa itu? Tenang, jangan bergerak. Selesai. Ayo biar aku bantu. Mencoba berpura-pura tidak terjadi apa-apa lagi. Maaf, aku tidak sengaja. Ini bukan pertama kalinya kamu menyerangku, kan? Orang mungkin mengira kamu sudah lama mengejarku. Aku tidak... Tidak ada yang tahu kebenaran. Kamu tidak bersalah. Shi, ayo kita pergi bermain. Bagaimana aku harus menjelaskan hubunganku dengan Hesilo? Jika kabar tersebar, aku akan hancur secara sosial. Kak Si, bukan berarti kita berselingkuh. Apa yang kamu takutkan? Shi, kenapa kamu tidak menjawabku? Apa aku salah dengar? Iya, kamu salah dengar. Tolong pergi. Aku mohon. Dia benar-benar takut ketahuan bersama aku oleh Song Wenho. Merah. Terlalu panas. Merasa lebih dingin. Lebih panas. Kamu tahu, ini benar-benar terasa seperti kita berselingkuh. Shi, aku tahu kamu di dalam. Keluar atau aku akan membuka tendamu. Tidak. Aku segera keluar. Main petak umpet denganku, berapa umurmu? Tidak ada hal lain yang lebih baik dilakukan. Bosan, ayo semua menunggumu. Ayo main. Oke. Ayo. Kalian berdua cukup dekat. Kamu lebih banyak tersenyum dengannya daripada denganku. Kamu tahu siapa Song Wenzo? Dia teman sekelas kakakku di SMP dan SMA. Kenapa kamu bertanya? Kakakmu suka padanya. Adikmu suka dia. Aku nggak pernah dengar adikku bilang gitu. Tapi mereka udah kenal sejak kecil. Alangkah baiknya kalau mereka jadian. Kamu bisa bantu menjodohkan mereka? Kamu buta atau apa? Apa? Kenapa kamu blokir aku di WeChat? Kamu bilang kenal sejak kecil itu bagus, kan? Ingat apa yang kamu bilang. Kalau nggak ada gelar, aku akan perjuangkan sendiri. Song Wenjo, maju. Ganteng banget. Ayo, aku ajarin kamu. Aku nggak tahu caranya. Ayo. Ayo.
Aku nggak percaya kalau Kak He lihat ini. Dia bisa nahan diri untuk nggak mengaku. Ini arahkan kering, lalu pegang bola dengan stabil. Begitu cara mengeluarkan tenaga. Ini pertama kali kamu main basket, biar aku tunjukkan. Kak Shiloh, kenapa kamu di sini? Halo Kak He, kamu di sini mau main juga? Populer banget ya Kak Shi. Cukup populer. Kak Shi, Dia cemburu? Kalau kamu mau belajar, aku akan mengajarimu. Tunggu, mau merebut muridku di depanku? Kalahkan aku dulu. Wow, Dia hebat. Shi, jarang bertemu orang sehebat ini. Tunggu aku akan bermain satu ronde dengannya. Kamu dengar, He Silo pergi ke gedung basket. He Silo? Si jenius He sedang melawan Kak Song. Iya. Dia sangat hebat. Minumlah air. Tidak, terima kasih. Terima kasih. Lihat, He Silo tidak pernah menerima air dari cewek. Memalukan bagi yang menawarkannya. Aku mainnya jelek banget, tapi kamu tetap memberiku air. Kamu baik banget padaku. Kamu sudah sangat baik. Benar-benar kelinci putih kecil. Aku bermain sangat buruk, dan kamu masih memberiku air. Kamu sangat baik padaku. Kamu sudah sangat baik. Lawannya memang sangat bagus. Aku juga sudah lama tidak bermain sebaik ini. Hei, kamu, kenapa tidak berdiri agak jauh? Bola basket tidak punya mata. Lihat, sekarang kepalamu kena. Kamu. Bola basket tidak punya mata, tapi apakah kamu juga tidak punya mata? Kamu tidak hanya buruk, tapi saat menyakiti orang, kamu bahkan tidak bisa mengatakan sesuatu yang pantas. Kamu tahu cara bilang maaf? Dia tidak punya rasa bahaya. Bagaimana itu salahku? Kamu sendiri tidak punya rasa bahaya. Salahku? Kenapa tidak berdiri lebih jauh? Bola basket tidak punya mata. Sakit? Kak He, tembakan bagus, terima kasih. Sakit? Aku akan ambil es. Sudah merasa lebih baik? Ini terlalu intim. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Kalian berdua tampak cukup dekat. Kak Shi, apa kamu tidak akan memperkenalkan kami? Dia teman kakakku. Jenius serba bisa, teman kakakmu? Kamu punya hubungan seperti itu dan tidak memperkenalkannya padaku? Kamu sangat tidak setia. Halo Kak, aku Song Wenzhou. Apakah kamu ingin bergabung dengan tim basket sekolah kami sebagai kapten? Tidak, terima kasih. Aku tidak pandai basket. Juga, aku butuh waktu untuk akrab. Panggil saja aku Kakak He. Baiklah, oke Kakak He.
Kakak He sangat rendah hati dan agak pemalu. Kamu punya pengertian aneh tentang pemalu. Apa yang kalian berdua bisikan? Biarkan aku, teman kakakmu, ikut dengar. Apa? Teman biasa sepertiku tidak boleh dengar rahasiamu? Aku tiba-tiba haus. Aku pergi ke... Waktu yang tepat, aku punya 2 gelas milk tea. Ini. Aku tidak. Jangan sungkan, kamu membelikan aku air, balas budi. Kakak He, aku tidak tahu kamu dan Shi saling kenal. Aku hanya membeli 2 gelas. Bukankah ini milk tea pasangan perfect match yang terkenal? 1 gelas kebahagiaan, 1 gelas nasib baik. Semua tentang romansa. Curry of South China kecil, kita tahu apa yang terjadi. Aku hanya membelinya asal-asalan. Shi, kamu tidak keberatan kan? Silo, ini untukmu. Baik, terima kasih sih. Ini. Aku juga tidak haus, kamu minum saja. Kebahagiaan, keberuntungan, jodoh sempurna. Set pasangan, apa aku boleh minum itu? Ambil, Wenzhou sengaja membawakanmu kehangatan. Semoga kamu bahagia dan beruntung. Terima kasih. Sama-sama. Kak He sangat sopan. Apa isi kepalamu cuma main bola? Meremehkanku. Jumat ini ulang tahun sekolah. Aku ada pertunjukan. Jadilah pasanganku. Biarkan aku tunjukkan bakatku. Aku tidak punya waktu. Hadiahnya besar, plus kredit. Baiklah. Tidak diminum? Apa kamu sedekat itu dengannya? Setuju saja jadi partner pertunjukannya. Aku dan dia, kami cukup dekat. Kami sekelas di SMP dan SMA, dan sekarang kami alumni. Memilih dia sebagai pasanganku bukan asal-asalan, kan? Kau dekat dengannya, tapi aku hanya kakak biasa bagimu. Aku dulu tinggal di seberangmu. Hanya kakak biasa, dia hanya teman sekelas biasa. Kau menempatkannya di atasku. Apa artinya? Menempatkan? Tidak apa-apa. Apa maksudnya menempatkan? Katakan padaku. Pikirkan sendiri. Dua hari ini aku tidak melihat atau mendengar kabar darinya. Apa dia marah? Apa maksudnya menempatkan? Katakan padaku. Pikirkan sendiri. Mungkin seperti yang kupikirkan? Kak Silu, pentasku di acara ulang tahun sekolah akan segera tiba. Apakah kau punya waktu untuk datang? Tidak. Shi sayang, aku baru saja melihat kakak He. Dia duduk di barisan depan. Tapi dia bilang padaku dia tidak akan datang. Mungkin dia melihatmu berpartisipasi di acara sekolah dengan Song Wenzhou. Jadi dia cemburu? Mungkin. Dia mungkin juga menyukaiku. Wan, aku akan mencarinya sekarang. Sebentar lagi giliranmu naik panggung. Tunggu sampai pertunjukan selesai. Wan, sekarang aku tahu apa artinya setiap menit terasa seperti setahun. Jangan bicara, aku akan merias wajahmu sekarang. Aku ingin membuatmu cantik di atas panggung. Aduh. Maksudku untuk urusan cinta. Mengshi, aku bilang aku tidak akan melepaskanmu. Jalang itu menghancurkan reputasiku. Sekarang aku akan menagih bunga darinya. Belum, tunggu sampai pertunjukan selesai. Setelah itu kau bisa lakukan apapun yang kau mau. Apapun yang aku mau. Apapun yang kau mau. Selanjutnya, penampil Song Wenzhou dan Meng Shi. Mari beri mereka tepuk tangan meriah.
Hei Silo, ini adalah terakhir kalinya kau melihatnya seperti ini. Sebentar lagi aku akan memadamkan semua kasih sayangmu padanya. Membuatmu merasa jijik hanya dengan melihatnya. Cantik sekali, tampan sekali. Mereka terlihat sempurna bersama. Apakah mereka benar-benar pasangan? Aku sudah melihat mereka berjalan bersama beberapa kali. Ku dengar mereka sekelas sejak SMP. Siapa tahu apakah ini takdir atau rencana seseorang? Aku mengerti saat dua orang asing jatuh cinta. Hanya satu orang yang tahu apakah itu kebetulan. Ini membuatku gila. Menurutmu siapa yang suka sama siapa? Sepertinya mereka saling suka. Bisa diam? Berhenti berisik. Kamu dan Song Wenzhou jatuh cinta? Kalian berdua saling suka. Kalian benar-benar pasangan. Mengshi, lihat berapa lama lagi kamu bisa sombong. Aku akan membuatmu membayarnya. Kamu dan Song Wenzhou jatuh cinta. Kalian berdua saling suka. Kalian benar-benar pasangan. Mungkin dia sedikit menyukaiku? Kakak Silu, bisakah kamu datang ke ruang ganti? Ada yang ingin kukatakan secara langsung. Shijie, ambil rekaman CCTV dari dalam ruang ganti dan lorong. Aku mencari Shi. Cepat. Bangun! Sempurna. Ayo buat ini lebih seru. Kak Yu, Kak Shuang bilang kita harus pukul dia dan upload videonya. Kalau sampai Kak Shuang tahu... Kamu nggak bilang, aku nggak bilang, siapa yang tahu? Memukulnya aja sudah puas kan? Kamu jaga pintu, nanti setelah aku selesai, giliran kamu. Oke. Mau ngapain aku bilang ini kejahatan? Kejahatan apa yang aku lakukan? Aku cuma baik hati, mau bantu Junior. Junior, kamu babak belur. Aku bertani, menyelamatkan gadis dalam kesulitan. Bukankah seharusnya kamu menyerahkan dirimu padaku sebagai tanda terima kasih? Kau cari masalah? Ikut aja, aku bikin kamu enak sampai kamu minta jadi pacarku. Apa kau menunggu Heshilo menyelamatkanmu? Wah, mimpi aja. Nanti kalau video sudah direkam, aku kirim ke dia. Mungkin aku minta bayaran biar dia nonton. Ayo. Kau tolak tawaran baik, malah dapat hukuman. Nanti baru nurut setelah dipukul. Dengar, aku suka hal-hal yang menegangkan. Semakin kau melawan, semakin aku suka. Hei Shilu, kamu gila. Kamu menyentuhnya di mana? Di mana-mana, dan aku merekamnya. Mau apa kau? Kakak Yu dipukuli sampai hampir mati. Cepat ke sini. Kakak Silu. Kakak Silu, hentikan jika terus akan terjadi sesuatu yang buruk. Kakak Yu. Kalian semua tidak akan kabur hari ini. Pukul mereka.
Kakak Silo, pukul mereka! Berhenti bertengkar, tolong berhenti, berhenti. Kenapa kamu diam saja saat dia memukulku? Kamu mau pukul aku jangan dia. Memukulmu membosankan, tidur denganmu lebih seru. Gimana kalau begini, biarkan Heisilo menonton sementara kita bersenang-senang denganmu. Aku setuju. Sepakat? Persetan. Berhenti, semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Drone sudah merekam semua yang terjadi. Polisi sudah di bawah. Tidak ada yang bisa kabur. Cheng Yu kan? 3 selingkuhanmu bersama-sama melaporkanmu atas penipuan, pelecehan seksual, dan prostitusi paksa, bekerja sama dengan Lin Shuang dalam perangkap cinta, dan merekam video secara diam-diam. Menyebarkannya di situs porno. Lin Shuang sudah mengaku semuanya. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan di kantor polisi. Mundur. Kamu baik-baik saja? Kak Silu, ayo kita ke UKS. Terus saja lihat, aku akan operasi plastik. Dokter, tolong periksa dia. Kau terluka lebih parah darinya. Kenapa kau menggendongnya? Kau mau kehilangan tanganmu? Duduk, biar ku periksa. Periksa dia dulu, bukan aku. Guru, dia terluka lebih parah dariku. Periksa dia dulu. Cinta muda, stamina bagus, perasaan juga. Bagaimana kondisinya? Jangan khawatir, pacarmu baik-baik saja. Aku bukan... Bukan apa? Bukan, kalian berdua pamer sayang tidak hormati kehadiran guru. Guru tidak bisa mengobati luka pacarmu. Kamu yang harus. Ini untuk pacarmu. Terima kasih. Kenapa tadi tidak menjelaskan? Menjelaskan apa? Hubungan kita. Apa hubungan kita? Menurutmu hubungan kita apa? Apa hubungan kita? Menurutmu apa hubungan kita? Teman kakakmu, teman sekamar pacar teman sekamarmu. Tetanggamu, kakak biasa. Oke, berhenti. Lelucon itu akan bertahan seumur hidup. Biarkan aku lihat. Jangan bergerak. Bagus, tidak parah. Kakak Silu, kamu harus melepas bajumu. Apakah itu pantas? Apa yang tidak pantas? Tidak ada orang lain di sini. Bukankah itu terlalu cepat? Perlu membangun suasana dulu. Bagaimana jika ada kamera? Bagaimana jika ada yang masuk? Takut dilihat hanya saat mengoleskan obat? Lepaskan saja. Kalau tidak, aku akan membantumu. Kalau begitu, lakukan saja. Lakukan sendiri. Sakit. Maukah kamu membantu aku berdiri?
Oleskan obatnya saja, jangan meraba-raba. Ada juga bagian depan, berbalik. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Apa? Apakah kamu bersama Song Wenzhou? Apakah kamu menyukainya? Kamu. Apakah kamu peduli? Apakah kamu menyukaiku? Kalau dia tahu aku suka padanya, apa dia tidak mau berteman lagi dengan aku? Tapi kalau aku tidak bilang, aku bahkan tidak punya hak untuk bersaing. Apa pertanyaan ini benar-benar sulit dijawab? Sebenarnya aku... Shiloh, Shuyao jatuh dari kawat dan perlu operasi segera. Ayo tanda tangan suratnya, cepat. Kak Shuyao, apa itu dia? Heisilo tidak pernah menerima air dari cewek, tapi dia menerima punya Qin Shuyao. Sejak mereka menjadi teman sebangku, Heisilo semakin sering tersenyum. Kudengar pilihan pertama Heisilo adalah Universitas Imperial, tepat di dekat perusahaan tempat Qin Shuyao bergabung. Pasangan ini terlalu mudah untuk di-ship. Aku segera ke sana. Kak Shilu, tolong jangan pergi. Ada urusan yang sangat mendesak. Nanti ku jelaskan kalau aku sudah kembali. Ada apa sih? Tadi Heisilo berkelahi untukmu dan sekarang dia bersama Qin Shuyao? Apa katamu? Sudah jadi tren di pencarian. Kudengar seseorang menemukan album foto Qin Shuyao. Isinya penuh foto dia dan Heisilo bersama. Sekarang internet bilang mereka teman kecil, cinta pertama satu sama lain. Jadi dia benar-benar sangat suka Qin Shuyao. Kupikir mungkin, hanya mungkin dia suka sedikit padaku. Tapi dia dipukuli seperti itu demi kamu. Dan dia membawamu ke UKS dulu. Tidak masuk akal dia tidak suka padamu. Mungkin ada kesalahpahaman. Kenapa tidak kamu tanya dia? Aku akan kirim dia pesan. Kak Shilu, apa kamu pergi menemui Kak Shuyao? Ya, kamu tunggu aku di sana. Jadilah baik. Apa kamu suka dia? Ya. Maaf, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apakah kamu keluarga Qin Shuyao? Ayo tanda tangani dokumennya. Ya. Jangan menangis. Wan. Sakit sekali. Aku tidak mau suka dia lagi. Apa arti suka? Kamu tidak tahu, Shi, dia adikku. Jadi kamu pun kadang diblokir. Dia pasti tidak sengaja menekan tombol yang salah. Wow, Shiloh, kamu sudah diganti. Aku mempercayakan adikku padamu. Shi. Kudengar Kak He dan Kak Shuyao pacaran, benarkah? Mereka terlihat serasi.
pasangan yang sempurna. Aku selalu mengira Kak He tertarik padamu, jadi aku tidak berani bicara. Shi, maukah kau jadi pacarku? Dia tidak mau. Kamu tidak bisa bilang iya padanya. Siapa sih kamu? Berhak apa kamu ikut campur keputusanku? Kamu kenapa di ruang kesehatan tadi? Bukannya kamu nanya apa aku suka sama kamu? Itu sudah tidak penting lagi. Apa maksudmu tidak penting? Apa kamu bersama dia? Apa urusanmu? Shi, kamu nggak apa-apa. Wenzo, terima kasih sudah menyukaiku. Tapi aku sudah punya seseorang yang aku suka. Apa itu Kak He? Kalau begitu, lalu kenapa kamu tidak meluruskan semuanya dengannya? Aku bisa lihat dia benar-benar peduli padamu. Dia hanya menganggapku sebagai adik perempuannya. Apa kamu peduli apa hubungan kita? Apa kamu suka aku? Apa pertanyaan ini benar-benar sulit dijawab? Apa kamu suka dia? Iya. Ayo, aku akan ajak kamu keluar untuk menjernihkan pikiran. Cukup, berhenti minum. Kalau kamu benar-benar suka dia, rebut kembali. Apa gunanya aku suka? Song Wenho menyatakan cinta padanya dan dia memblokirku tanpa ragu. Apa gunanya aku suka? Lagi pula, apa dia suka aku? Aku akan rebut kembali saja. Cukup, apa kamu sudah menyatakan cinta padanya? Kalau kamu tidak memperjuangkannya, apa dia tahu kamu suka padanya? Kalau kamu nggak memperjuangkannya, apa dia tahu kamu suka padanya? Kamu menghormatinya, dia akan melepaskanmu. Kalian berdua tidak akan pernah baik lagi. Dia di kamar sebelah. Entah kamu mengaku atau tidak, pikirkan baik-baik. Hei Silo, apa yang ingin kamu lakukan? Mengshi, jangan suka Song Wenzo, oke? Bisakah kamu suka aku saja? Suka kamu? Kamu punya pacar, kenapa aku harus suka kamu? Biar kamu selingkuh? Kapan aku pernah punya pacar? Jelaskan. Trending search-nya meledak, dan kamu sendiri mengakuinya. Kamu suka dia. Kapan aku mengaku itu? Iya. Maaf, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bisakah kamu membiarkanku menyelesaikan bicara?
Qin Shuyao adalah saudara perempuanku, bukan pacarku. Qin Shuyao adalah adikku, bukan pacarku. Apa? Jadi sekarang lagi tren punya adik perempuan dan juga kakak perempuan? Dia adik kandungku, satu orang tua. Nama belakangmu namanya Chin. Aku pakai nama bapak, adikku pakai nama ibu. Kenapa kau tidak pernah bilang padaku? Orang tuaku berpisah saat aku masih kecil. Aku tidak ingin kau tahu sisi burukku, jadi aku tidak memberitahumu. Aku takut kau meremehkanku. Kenapa aku harus meremehkanmu? Lalu apakah kau suka padaku? Jawab aku. Kau suka Song Wenzo atau kau suka aku? Siapa yang suka padanya? Berarti kau suka aku. Aku? Berikan tanganmu. Untuk apa? Untuk memasangkannya padamu. Kenapa kau memberiku gelang? Ini bukti. Bukti apa? Bukti bahwa kau setuju jadi pacarku. Siapa yang setuju jadi pacarmu? Kamu suka? Iya. Kalau begitu, bisa kamu buka blokirku sekarang? Kamu sudah tidak diblokir. Shi, boleh aku cium kamu? Siapa yang bertanya seperti itu? Memalukan sekali. Boleh? Kamu tersipu? Tersenyum seperti itu. Ada kabar baik apa? Ceritakan, apa kamu dan Hisilo naik roket? Tidak. Paling-paling naik roller coaster. Masih bilang tidak. Gelang ini buktinya. Apakah Hisilo yang memberikannya padamu? Kapalku akhirnya berlayar. Tadi, kamu... Aku pergi ke sebelah untuk bersama pacarku. Kalian berdua, anggap saja seperti rumah sendiri. Jangan. Bangun sebentar. Aku tidak mau bangun. Kenapa? Mau cium kamu. Tadi aja belum sempat cium kamu. Kamu suka banget gigit aku. Ciumannya terlalu lama. Pacarku terlalu manis. Aku nggak bisa nahan diri. Sabtu depan ada liga renang antar kampus. Ingat untuk datang dukung pacarmu. Lihat aku aja, jangan lihat yang lain, paham?
Oke. Aku nggak akan lihat yang lain. Ayo pacar, aku antar kamu ke asrama. Dia benar-benar pacarku sekarang. Rasanya nggak nyata. Aku pacarmu sekarang. Kamu nggak perlu ngintip-ngintip aku. Aku nggak ngintip. Aku lihat secara terang-terangan. Pacar. Oh, Silu, aku sedih banget. Ada yang nggak datang nonton lomba aku. Baik, baca komik daripada nonton aku berenang. Pacarmu nggak seru seperti komik? Masa sih? Tentu saja komik Baby C lebih seru. Dia juga gambar komik? Komik apa? Coba lihat. Sudah aku kirim ke kamu. Sudah diterima? Tahun kelima diam-diam suka kamu. Jadi dia nggak suka Song Wenzo. Ada orang lain yang dia suka. Aku harus lihat apa yang istimewa dari komik ini. Apa yang bisa lebih menarik perhatian pacarku daripada aku? Wow. Hey Shilu. Interaksi antara karakter utama di komik ini persis seperti kamu dan Kak Shi. Shilu, lihat bus ini. Aku paham. Bus yang mengantar permen, perkelahian di atap, semua ada di sini. Wajah pemeran utama pria mirip banget sama kamu. Wow, Kak Shi sudah suka sama kamu selama 5 tahun. Cepat ganti baju, kamu selanjutnya. Baby C, fotoin para perenang ganteng yang punya 8 kotak perut. Siapa yang butuh pacar kalau begini? Sheng Wan, kamu mati. Bukannya kamu harus lomba, maaf. Fotoin cowok lain, senyum bahagia, datang ke lounge. Mengambil foto rahasia perut orang lain, disimpan sebagai kenang-kenangan. Bukan sebagai kenang-kenangan. Lagi ngapain? Merayu kamu. Biarkan pacarku menyentuh perutku. Gimana, enak? Lumayan. Kamu suka punya mereka atau punyaku? Punyamu. Punyamu. Lalu kenapa kamu foto yang lain? Bukan aku yang mau ambil, karena mereka ingin lihat. Aku bahkan punya log obrolan grup. Kalau nggak percaya, akan kutunjukkan. Tunjukkan chatnya. Nggak perlu. Aku cuma ingin alasan untuk menciummu. Kenapa kamu seriusin? Aku pergi. Pergi. Aku baru lihat komik yang menarik. Ingin kubagikan padamu. Kamu baca komik?
Bab 1. Bertemu cinta pertamaku di gang hujan. Pada hari pindahan, aku bertemu dengan beberapa preman. Dia jatuh dari langit. Bab 2. Di kampus akhirnya aku masuk ke universitas yang sama dengannya. Aku menabrak dadanya, perut six-pack-nya. Bab 3. Tidak sengaja tertukar ponsel. Shilo, berhenti. Apa kau tidak akan menjelaskan? Aku pergi. Mau kabur? Tidak mau menjelaskan? Apa bedanya ini dengan memukul kuda mati? Sisi bukan kecantikan legendaris Sisi kan? Sisi ini, Shi dari namaku, Shi dari namamu. Kebetulan. Masih mencoba membodohiku. Kata sandi ponsel juga kebetulan? Kau pikir aku tidak tahu ulang tahunmu? Baiklah, aku akan jujur. Tanyakan apapun yang kau mau, selesaikan saja. Jadi Shi, apa selama ini kau juga diam-diam mencintaiku? Juga? Iya, sejak 5 tahun lalu saat kau tiba-tiba memasuki duniaku. Lembut seperti sepotong permen, mengubah semua pahitku menjadi manis. Aku tidak pernah membayangkan bahwa saat aku berusaha keras untuk menjangkau dirimu, kau juga berusaha sekuat tenaga untuk mendekatiku. Jadi, Mengshi, apakah sudah terlambat untuk mengaku sekarang? Aku sangat menyukaimu. Aku sudah lama sekali menyukaimu. Pemeran utama perempuanku selalu kau. Apakah kau ingin aku menjadi pemeran utama laki-lakimu selamanya? Iya. Begitu kamu bilang iya, tidak bisa mundur. Aku ingin menciummu. Tunggu, bukannya kita baru saja berciuman? Belum puas, boleh kan? Shilo, kamu menang lomba. Kenapa bersembunyi di sudut menghadap tembok? Kenapa kakakku pulang? Apa pacarmu memang semalu itu? Diam dulu, aku belum siap. Baiklah. Kalau begitu, bersiaplah. Hei Shilo. Aku terbang ribuan mil untuk merayakan ulang tahunmu. Kau malah membelakangiku? Pergi tunggu aku di restoran. Nanti aku menyusul. Oh. Setelah lebih dari 20 tahun, pohon besi akhirnya berbunga. Ada cewek yang disembunyikan? Baik, lanjutkan. Aku akan tunggu di restoran. Hei. Oh iya, apakah Shiyi di sini? Lihat sendiri. Baik. Baik, kau pergi dulu. Aku menyusul nanti. Kita pacaran resmi. Kenapa rasanya seperti selingkuh? Pergilah. Aku pergi. Menunggu di luar untukmu. Kau anggap aku saudara, punya pacar tapi tidak bilang. Ya, kau pulang diam-diam juga tidak bilang padaku. Pokoknya, kabar baik apa yang membuatmu tersenyum lebar seperti itu? Aku punya kelinci kecil yang lucu, manis sekali. Ngomong-ngomong, kabar baik apa yang membuatmu tersenyum lebar seperti itu? Aku dapat kelinci putih kecil yang lucu, manis sekali. Jadi ternyata ada juga yang cocok untukmu. Kupikir kamu akan menjadi perjaka seumur hidup. Jangan ngomong sembarangan. Kami murni banget. Pelukan dan ciuman itu murni? Mata mana yang melihat kami berciuman? Jangan khawatir, selain istriku, aku tidak akan main-main. Kak Si, kakakmu ada di sini. Tidak mau menyapa? Kak, kapan pulang? Ada urusan di desa dan kebetulan juga dapat cuti. Kenapa berdiri? Duduklah.
Tempat duduknya di dekat makanan. Lebih nyaman aku di sini. Ayo duduk di sampingku. Tapi selama aku pergi, Kak Silo menjagamu, kan? Kenapa kalian berdua masih terlihat kaku? Benar, kami dekat sekali. Santai saja. Ada apa? Santan atau jus jeruk? Kak, aku mau santan. Kak, aku juga mau santan. Kau kerasukan? Tanganmu tidak patah. Tapi karena ini ulang tahunmu, aku akan memanjakanmu sekali ini saja. Tos, selamat ulang tahun untuk Kak Silo. Terima kasih, Kak. Ini makanlah. Kak, berapa lama kamu tinggal kali ini? Setidaknya seminggu. Senang kan? Aku terlalu sibuk untuk menghabiskan waktu bersamamu selama beberapa tahun terakhir ini. Aku pasti akan menebusnya kali ini. Jadi kamu tinggal di mana? Kenapa tidak tinggal di tempatku saja? Hotel lebih nyaman. Lagi pula kamu punya kebiasaanmu sendiri. Kebiasaan itu tergantung orangnya kan? Kita dekat. Lagi pula, kalau kamu tinggal di hotel, tidak akan nyaman bagi Shiyi untuk mengunjungimu. Itu benar. Terima kasih, Kak. Tidak masalah. Kak Shiyi, kamu kapan saja boleh datang. Aku sudah mengirimkan kodenya. Itu tidak akan mengganggumu dan pacarmu, kan? Itu tidak akan mengganggu kamu dan pacarmu, kan? Ada apa? Kamu tidak tahu Kak Silo punya pacar? Kamu tidak tahu. Selamat. Sama-sama, Kak Shiyi. Sama-sama. Kamu tidak pacaran dengan Song Wenzo, kan? Tidak. Lalu bagaimana pendapatmu tentang dia? Kalau mau Kak Silo dan aku bisa menjodohkan kalian berdua. Ada apa? Maksudnya dia tidak suka Song Wenzo. Dia suka seseorang yang diam-diam dia cintai, dan diam-diam juga mencintainya. Shiyi punya orang yang disukai? Ayolah Kak Shi, siapa? Gadis muda mudah malu. Nanti aku tanya dia di rumah. Baiklah. Mencoba merayuku? Narsis. Oh iya. Seperti apa ipar yang kamu harapkan? Kakak ipar seperti apa yang kamu harapkan? Dia harus jago dalam segala hal, berkarakter baik, jujur, setia, dan tampan. Yang terpenting, dia harus baik sama adikku. Standarnya cukup tinggi. Langsung aja deskripsikan aku. Kenapa dia senyum-senyum sendiri? Tentu saja, adikku sehebat ini. Meski dia butuh 10 tahun untuk memilih, itu nggak masalah. Adikmu ini hebat, segera cari pria yang benar-benar baik untuknya. Kalau tidak, nanti ada saja yang seenaknya merebutnya. Itu benar. Lebih baik pilihkan jodoh untuknya lebih awal. Gimana menurutmu soal aku? Oh ya, ada lebih dari 100 kandidat kencan buta di sini. Baru aja ku cari untuknya. Kirim infonya, aku akan menyaringnya untukmu. Tentu Kak, dikirim. Makasih, Kak. Sama-sama. Dengan senang hati, Kak Shiyi. Wah, orang cemburu bakal muncul.
Seniman berusia 15 tahun, tinggi 1,86 meter, menang banyak penghargaan, penurut. Apa dia masih nyusu? Pemain e-sport berusia 25 tahun. Dia sudah pensiun, seharusnya cari kerjaan beneran kan? CEO berusia 22 tahun. Perusahaan macam apa itu? Kamu nggak boleh bertemu satupun dari mereka, paham? Saya tidak berniat bertemu mereka, jangan cemburu. Cemburu? Apakah aku berhak cemburu? Siapa aku? Kekasih rahasiamu? Kamu berhak, kamu berhak. Kamu pacarku. Bagaimana kamu ingin aku menghiburmu? Jangan sedih. Bagaimana kamu ingin menghiburku? Aku membuat ini sendiri, coba sedikit. Shi. Kenapa bibirmu merah sekali? Aku. Benarkah? Kakak, aku membuat roti kecil ini sendiri. Coba satu. Buatan sendiri? Aku harus mendokumentasikan ini. Bagaimana ini? Adikku sangat menyayangiku. Bagaimana ini? Adikku sangat menyayangiku. Adikmu yang memberikannya padamu? Ya, cemburu? Cemburu, iri, benci. Cemburu, iri, benci. Apa mau masak pakai cuka? Apa? Merasa bersalah karena roti yang kamu pakai untuk menghiburku bukan hanya untukku. Kamu cemburu karena itu. Kenapa tidak langsung tuang cuka ke perutmu saja? Sudah kulakukan. Kalian berdua sedang apa? Kakak, Hei Silu, dasar bajingan. Aku menganggapmu seperti adik, tapi kau mendekati adikku. Pacarmu tidak ada, jadi kamu pakai adikku. Kamu berpikir pakai hormon. Kakak, dia tidak menyakitiku. Dia pacarku. Apa katamu? Shi, pergi ke kamarmu. Pergi. tidak apa-apa. Pacarmu bisa terima pukulan. Apakah Shi tidak pernah memberitahumu tentang keluarganya? Tidak.
Kenapa? Di tahun pertama SMP, ayahnya kecelakaan mobil dalam perjalanan membeli kue ulang tahun untuknya. Ibunya kabur dengan orang lain di hari yang sama. Kakek neneknya memanggilnya pembawa sial dan sering menganiayanya. Aku tidak tahan, jadi aku membawanya ke rumahku. Dia sangat baik dan mandiri, cepat beradaptasi dengan kehidupan barunya. Aku ingat suatu saat dia sangat sedih. Aku pikir dia merindukan ayahnya lagi. Sekarang aku sadar itu karena dia tidak masuk SMA yang sama denganmu. Aku tiba-tiba sadar bahwa selama ini kamu lebih merawatnya daripada aku. Dia sudah melalui banyak hal. Mulai sekarang dia hanya boleh mendapat hal-hal manis. Jika kamu tidak bisa memberinya itu, aku akan tetap membawanya pergi. Kakak, jangan marah. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Bercanda, sebenarnya aku senang sekali kalian berdua bersama. Kakak, kamu tidak marah. Ada satu orang lagi di dunia yang mencintaimu. Kenapa aku harus marah? Kami tumbuh bersama Silo. Aku kenal dia luar dalam. Karena kalian berdua bersama, aku, kakakmu memberkati kalian berdua. Kakak, kamu menakutiku setengah mati tadi. Aku tidak memukul atau memarahimu. Kenapa kamu menangis? Aku pikir kamu tidak mau lagi menganggapku adikmu. Mana mungkin, aku hanya ingin lebih memanjakanmu. Kalau mau menangis, menangislah di pelukan pacarmu. Kamu benar-benar cemburu pada segalanya. Maaf. Aku datang lebih awal, tapi mengetahuinya terlambat. Ada apa denganmu? Di mana lagi kakakku memukulmu sakit sekali? Shi, ayo menikah? Tentu saja, tepat setelah lulus. Nikahi aku, Shi.